Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Selamat datang di ibadah PHD Naposubulung HKBP Binjai. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 tambah ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada malam hari ini kami dapat bersekutu melalui ibadah live streaming PHD Naposubulung melalui channel YouTube ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap Naposobulung yang mengikuti live streaming ini. Tuhan yang menjamah hati dan pikiran agar mereka dapat mengerti apa yang akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mengaku betapa banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini kekal selamanya. Amin. Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita malam ini terambil dari kitab 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 16. 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 16. Kita membacanya secara bersama-sama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku,
Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Dan umatku yang di atasnya, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, dan mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Melalui firman ini, kita diajarkan perihal jawaban doa. Seperti yang kita ketahui, Salomo merupakan seorang raja yang terkenal akan hikmat dan kebijaksanaannya. Lebih kurang 20 tahun, 20 tahun yang lalu, setelah peristiwa pada teks ini terjadi, Salomo mengalami perjumpaan melalui mimpi dengan Allah. Melalui firman ini, kita ingin diingatkan bahwa penantian dari pengharapan kita melalui doa-doa kita tidak selamanya dijawab dengan segera. Untuk itulah, kita diingatkan kembali untuk sadar dan sabar dalam menanti pengharapan kita di dalam doa. Selain itu, dapat kita lihat pada 2 Tawarik 4 ayat 5, terdapat satu pengorbanan yang mengorbankan kurang lebih 140.000 hewan ternak. Begitu juga yang terkait dari ayat ini, Salomo mengadakan pengorbanan kepada Allah ketika ia telah menerima respon doa itu. Kita dapat menarik benang merah apa maksud dari teks ini ketika penulis dari teks ini mencantumkan jumlah angka 140.000 hewan ternak. Jika pada saat ini kita dapat membayangkan jumlah dari korban itu, betapa banyaknya korban yang dipersembahkan kepada Allah. Artinya apa? Kita ingin diingatkan kembali ketika kita menyembah Tuhan, kita diajarkan untuk antusias dalam menyembahnya. Tuhan tidak mengharapkan penyembahan yang pasif. Tuhan tidak mengharapkan tindakan kita yang melebihi dari batas kemampuan kita. Melalui angka ini, kita diajarkan untuk antusias dalam menyembah. Selanjutnya, melalui firman ini, Allah mengingatkan kita agar umat tetap taat dan mengikuti segala ketetapan Allah. Allah tidak meminta lebih daripada apa yang kita punya, lebih dari apa yang kita miliki, dan apa yang dapat kita lakukan. Melalui ayat 14 pada 2 Tawarik 7,
Kita diajarkan untuk merendahkan diri dan berdoa mencari wajahnya. Selain itu, kita harus mengaku bahwa kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Banyak sekali hal yang tidak kita sadari, kita melakukan segala bentuk ketidaktaatan. Kita sepele dengan panggilan beribadah. Kita sepele dengan hal-hal spiritualitas yang membuat kita stuck, tidak bertumbuh di dalam iman. Ketaatan yang ingin disampaikan melalui teks ini adalah ketaatan yang berkesinambungan. Sebagai umat Kristen, kita sebaiknya tidak panas di awal, tidak antusias di awal saja. Kita semakin diingatkan untuk taat selalu dan selalu. Banyak dari hal yang pernah kita alami yang memberikan kita pelajaran akan ketidaktaatan. Buah dari ketidaktaatan justru dapat menghasilkan segala hal yang menghambat kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang dahulunya kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Bisa saja oleh karena kesepelean dan menganggap hal-hal seperti ini adalah rutinitas. Artinya apa? Secara media, secara apa yang kita perlukan dalam beribadah dapat kita temukan melalui banyak hal. Salah satunya dari sosial media, melalui live streaming ini. Tetapi terkadang oleh karena kesibukan, oleh karena kepentingan duniawi ini membuat kita lupa akan identitas kita sebagai orang Kristen. Kita menganggap bahwa ibadah itu hanya rutinitas. Artinya, jika saudara-saudara telah sampai di titik itu, ada yang salah dalam pemahaman saudara. Artinya, jika hal itu terjadi, sebaiknya kita tidak berdiam diri. Saya mengamati banyak orang yang cenderung membiarkan hal itu terjadi. Dan apa dampaknya dalam kehidupan kita? Hal ini terkesan sepele, setelah seringkali kita dengarkan perihal ketaatan dan penantian akan pengharapan, bukan hanya di gereja, tetapi juga di dalam kesibukan kita. Kita harus taat, kita harus rajin. Tetapi apa maksud dari teks ini? Apa yang membedakan ketaatan kita di luar dari teks ini dengan apa yang dimaksud dari firman ini? Kita taat berarti kita menunjukkan integritas Kristus. Kita taat berarti kita mempertahankan identitas kita. Satu hal yang ingin disampaikan teks ini terkait ketaatan ialah merendahkan diri. Ketika kita membiarkan diri kita tetap taat dan rendah di hadapan Allah, maka kita tidak menganggap sepele terhadap kudusnya peribadahan, persekutuan di dalam Kristus.
Ibadah bukan hanya bicara semata-mata tentang bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman, tetapi bagaimana kita menyikapinya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita datang mencari wajah Allah, ketika kita datang untuk mencarinya, berarti kita telah memiliki yang namanya ketaatan. Sekalipun kita telah keluar dari lingkaran yang sepatutnya di mana kita berada, kita akan dapat kembali taat dengan mengakui diri kita bahwa kita itu adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Perihal merendahkan diri di hadapan Allah berbeda dengan perihal merendahkan diri terhadap dunia. Apa yang diajarkan firman ini turut mengingatkan kita, sekalipun kita adalah orang berada, sekalipun kita adalah orang yang terpandang, seperti halnya Raja Salomo, bukan berarti karena hal itu menjadikan kita lebih tinggi di hadapan Allah, lebih tinggi daripada orang lain. Berkaitan dengan merendahkan diri dan ketaatan, segala hal ini akan berbuah ketika kita menyadari kita adalah setara di hadapan Allah. Setara artinya tidak memandang jabatan, tidak memandang status sosial. Kita adalah sama di hadapan Allah. Melalui persekutuan yang benar, kita diajarkan untuk antusias menyembahnya. Kita diajarkan untuk memahami jawaban dari setiap doa kita. Penantian selama 13 tahun bukanlah penantian yang singkat. Ketika Salomo menyelesaikan bait suci yang Allah perintahkan, ia tidak langsung berkata kepada Allah bahwa itu semua karena kemampuannya. Selain perihal ketaatan dan merendahkan diri, satu hal yang dapat kita pelajari dari profil Raja Salomo ialah dia rendah hati. Ketika saudara diberikan satu kesempatan untuk meminta apapun yang ada di dunia ini, dapatkah kita menjadi Salomo-Salomo masa kini yang tidak berpikir dan tidak berorientasi pada kenikmatan dunia? Tetapi Salomo memohon, meminta kepada Allah demi kepentingannya untuk memimpin umat Allah. Oleh karena itu, bukan hanya hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan Allah kepadanya, tetapi lebih daripada itu, Allah menyediakannya kepada setiap orang yang merendahkan diri di hadapannya. Sorotan dari ayat ini, 2 Tawarik 7 ayat 12-16, kita dapat lihat pada ayat yang ke-14. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya. Kita diajak untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat.
Tiga hal ini dapat menjadikan kita seorang yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena Allah akan mengampuni dosa kita serta memulihkan kehidupan kita. Allah akan menyendengkan telinganya terhadap segala permohonan dan permintaan kita. Kita akan semakin dekat dengan Allah ketika kita merendahkan diri di hadapannya dan ketika kita menyadari bahwa kita tidak kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak memiliki kuasa apapun atas kehidupan kita, yang artinya oleh karena keterbatasan kita, sudah seharusnya kita sebagai pengikut Kristus taat dan melakukan segala perintahnya. Kiranya firman ini dapat bertumbuh dan berakar serta berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, melalui pengajaran daripada firman ini, kami dapat taat dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ajari kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Ajari kami untuk tidak melanggar perintah-Mu dan melakukan segala kehendak-Mu. Kami mengaku betapa banyak dosa dan keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkenanlah untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, untuk melindungi dan menyertai setiap langkah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, orang tua kami, ke dalam tangan-Mu. Biarlah rancangan dan kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1 tambah ayat 2.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.